Oke, halo semuanya dan selamat datang lagi. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang mungkin ada di dapur Anda. Sebuah bumbu yang kelihatannya biasa aja, tapi ceritanya, wah, luar biasa. Kita mau ngobrolin soal kencur. Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Tapi pertanyaan ini adalah inti dari apa yang akan kita jelajahi hari ini. Yuk, kita lihat apa kata sains di balik semua klaim hebat dari tanaman yang sederhana ini. Tanaman yang kita maksud, nama latinnya adalah Camperia galanga. Mungkin namanya terdengar ribet dan asing, tapi tanaman ini punya sejarah yang kaya banget di seluruh dunia, dan siapa tahu mungkin udah ada di rak bumbu Anda. Dari kencur di Indonesia, Xiannai di Tiongkok, sampai Sandingware di Jerman. Banyaknya nama ini nunjukin satu hal. Tanaman ini tuh penting banget dan dipakai di banyak kebudayaan, terutama di seluruh Asia. Jauh sebelum kita kenal laboratorium canggih, nenek moyang kita tuh udah akrab banget sama kencur. Pengetahuan ini diwariskan turun-temurun, jadi semacam P3K alami buat berbagai penyakit umum. Tapi pertanyaannya, kok bisa? Kekuatan super ini datangnya dari mana? Nah, untuk benar-benar ngerti, kita harus nyelam lebih dalam. Langsung ke pusatnya, ke pabrik kimia alami milik tanaman ini. Bagian ini namanya rimpang. Anggap aja ini kayak markas besarnya, atau pabrik kimia mininya si tanaman. Disinilah semua sihirnya terjadi. Di sini tanaman memproduksi dan nyimpan semua senyawa kuat yang jadi sumber khasiat obatnya. Dan angkanya, ini nih yang bikin kaget. Para ilmuwan udah nemuin, paling nggak ada 97 senyawa bioaktif yang berbeda di dalam rimpang kencur. Bukan cuma satu atau dua ya, tapi hampir 100. Nah, dari 97 senyawa itu, ada 3 kelompok jagoan utamanya. Terpenoid yang biasanya ngasih aroma khas ke tanaman, flavonoid yang merupakan antioksidan super kuat, dan minyak atsiri. Masing-masing punya tugas dan kekuatan uniknya sendiri di dalam kencur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita geser dari cerita tradisional ke bukti-bukti sains yang benar-benar nunjukin betapa hebatnya tanaman ini. Siap? Kita mulai dari yang paling sering kita dengar, kencur sebagai pereda nyeri. Pertanyaannya, beneran gak sih menurut sains? Jawabannya, jelas iya. Dan buktinya kuat banget. Coba deh, lihat perbandingan ini. Dalam sebuah studi, ekstrak kencur ternyata bukan cuma bekerja, tapi terbukti lebih kuat dari aspirin pada dosis tertentu. Ini bukan lagi sekedar jamu biasa kan? Ini adalah penantang serius bagi obat-obatan modern. Dan ini dia kuncinya. Kerennya, kencur itu nggak cuma mematikan alarm rasa sakitnya, tapi dia juga memadamkan api, alias peradangannya. Jadi serangannya dari dua sisi, efektif banget buat meredakan nyeri dari akarnya. Grafik ini nunjukin bukti nyatanya. Dalam sebuah studi pada tikus, ekstrak kencur secara signifikan ngurangin pembengkakan. Dan lihat, makin tinggi dosisnya, makin kuat efeknya. Di dunia sains, ini disebut respons dosis dependent. Sebuah tanda pasti kalau senyawanya emang beneran bekerja. Jadi selain membereskan masalah di dalam, kencur ini juga berfungsi kayak perisai pelindung. Dia mampu melawan penjajah mikroskopis dari luar, seperti bakteri dan jamur-jamur berbahaya. Penelitian nunjukin ekstrak kencur ini jagoan melawan macam-macam mikroba. Terutama aktivitasnya tinggi banget melawan bakteri Staphylococcus aureus dan jamur Candida albicans. Nah, dua ini nih biang keladi infeksi yang seringkali bandel banget buat diobati. Sekarang, kita masuk ke salah satu potensi kencur yang paling bikin penasaran dan lagi diteliti banget, perannya dalam melawan kanker. Para ilmuwan di bidang onkologi bahkan mulai meliriknya sebagai sekutu potensial. Ini adalah kutipan langsung dari sebuah penelitian. Istilah menginduksi sitotoksisitas itu bahasa kerennya untuk membantu membunuh sel kanker. Memang ini masih temuan awal, tapi sangat-sangat menjanjikan. Dan daftarnya masih panjang. Kencur juga bisa jadi antioksidan, penenang, mempercepat penyembuhan luka, bahkan membantu pembuluh darah jadi lebih rileks. Luar biasa kan? Spektrum kerjanya luas banget. Tentu saja, setelah mendengar semua kekuatan super ini, pasti kita kepikiran, tapi aman nggak sih? Apa risikonya? Ini pertanyaan yang wajar dan penting banget. Angka 5.000 mg per kilogram ini adalah dosis tunggal paling tinggi yang diuji cobakan pada tikus, dan tidak ada yang mati. Biar kebayang, ini tuh dosis yang super duper tinggi, yang nunjukin kalau di model hewan ini, kencur punya tingkat keamanan yang sangat baik.
Jadi meskipun ini masih data dari hewan ya, dan kita masih butuh penelitian lebih lanjut pada manusia, tapi bukti awal ini menunjukkan profil keamanan yang baik, apalagi kalau kita bandingkan dengan segudang manfaatnya. Nah, sekarang ayo kita tarik benang merahnya. Apa yang kita lihat di sini tuh seperti sebuah cerita yang keren banget di mana kearifan kuno dari nenek moyang kita divalidasi atau diiyakan oleh penelitian ilmiah modern. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Di sebelah kiri, keluhan yang diobati oleh nenek moyang kita selama berabad-abad. Di sebelah kanan, validasi ilmiah modern yang ngejelasin kenapa pengobatan itu berhasil. Ini bukan kebetulan. Ini bukti kalau kearifan kuno itu punya dasar ilmiah yang kuat. Jadi, pas kita mengakhiri pembahasan ini, kita ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan yang bikin mikir. Kencur ini kan cuma satu contoh. Coba bayangin, ada berapa banyak lagi obat-obatan kuno di luar sana yang sebenarnya cuma menunggu sains modern untuk membuka rahasia di baliknya. Terima kasih sudah menyimak.